Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk berbuat kebaikan, untuk bertindak kebenaran, dan melihara suri tauladan yang baik sehingga terdorongnya insan yang kamil. Oleh sebab itu, manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini karena setiap perbuatan yang diperbuat oleh manusia itu menimbulkan efek yang baik dan buruk. Jika manusia itu berbuat baik, maka kebaikan akan berbalik pula kepadanya, dan jika manusia itu berbuat buruk, maka keburukan pula yang balik kepadanya. Seperti yang difirmankan Allah, surat Al-Isra ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum an ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat atau keburukan, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama, terutama untuk teman-teman semua yang hidup di pondok pesantren. Kita berhubungan dengan banyak orang, kita bersosialisasi, kita berteman dengan banyak orang, kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama, terutama terhadap teman-teman kita maupun guru kita. Tuh, berbuat baik di sini yang dijelaskan yaitu berbuat baik dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Salwariyatul Jannah dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam NIM 3052401 ingin mengajarkan kepada teman-teman semua gimana sih caranya biar kita bisa berbuat baik dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Semakin perkembangan zaman, banyak dari kalangan orang itu susah buat berbuat baik dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Malah kebalikan, kebanyakan dari orang sekarang itu mereka berbuat baik tapi pikiran mereka itu masih berharap feedback baik juga dari orang lain. Tuh. Kalau misal prinsip kita masih berpikiran aku berbuat baik supaya orang lain bantu kita, suatu saat jika kita merasa susah tapi orang lain tidak membantu kita, kita akan merasa keberatan, teman-teman. Kita akan merasa seperti, kok pas aku susah gak ada yang bantu ya, kok pas aku butuh bantuan kok gak ada yang bantu gitu. Kenapa halnya itu terjadi? Karena pas teman-teman berbuat baik, teman-teman itu masih berpikir teman-teman itu masih butuh feedback baik juga dari orang lain. Pikiran teman-teman itu masih, kalau aku berbuat baik berarti orang lain akan berbuat baik pula kepada aku gitu. Tapi sebaliknya, kalau misal kita berbuat baik tapi kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau ketika kita susah, ketika kita membutuhkan bantuan, kita nggak punya waktu buat mikirin orang lain. Kita akan menyerahkan seluruh masalah kita sama Allah. Kita akan yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalannya, pasti Allah ngasih jalannya ke teman-teman semua gitu. Tapi kalau misal kita berbuat baik masih mengharapkan feedback baik juga dari orang lain, itu berarti kita tuh masih susah untuk berbuat baik secara ikhlas dan mengharap ridha Allah gitu. Mungkin teman-teman bisa ubah cara pikirnya seperti itu. Selain itu, berbuat baik itu tidak harus sama caranya seperti apa yang orang lain lakukan kepada kita semua. Misal di pondok pesantren, teman-teman pernah nih dibantu sama teman-teman semua, tapi dibantunya itu hanya sekedarnya saja, kayak dia bantu aku tapi bantu akunya hanya sekedarnya saja, berarti aku harus membantunya juga sekedarnya saja dong. Dia udah bantu aku tapi dia bantu akunya cuma kayak gini doang, berarti kok misal teman itu minta bantuan ke kita, kita juga bantunya harus kayak gini doang. Nggak boleh, teman-teman. Kalau kayak gitu berarti teman-teman masih mengimbangi standar kebaikan teman-teman sama orang lain. Kita tuh harus punya cara sendiri buat gimana sih cara kita untuk berbuat baik gitu. Kita tuh nggak boleh memandang gimana orang lain memperlakukan kita. Kita itu harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah. Mau teman kalian membantunya sekedar gini, kita harus membantunya banyak. Tapi kita udah niat, aku harus membantu banyak kan aku mampu kok kalau aku bantu banyak gitu. Kita harus ikhlas, ya Allah aku membantu mereka karenamu ya Allah,
Karena kenapa? Manusia itu mempunyai cara yang beda-beda dalam membantu seorang. Manusia itu mempunyai kemampuan yang beda-beda yang telah diciptakan oleh Allah, dan kita dianjurkannya untuk melakukan amal kebaikan dari kemampuan yang kita punya. Yang memberi kemampuan kan Allah. Berarti kalau kita berbuat baik dengan kemampuan kita, ya kita juga karena Allah. Kan yang memberi kemampuan kan Allah. Gitu loh teman-teman, gitu. Setiap apapun yang kita lakukan, amal perbuatan apapun yang kita kerjakan, semuanya akan kembali sama Allah. Karena amal perbuatan yang kita lakukan juga itu karena bantuan dari Allah, gitu. Itu juga salah satu sebagai rasa syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk masih bisa punya kesempatan untuk berbuat baik sama orang lain. Itu dengan kita berbuat baik dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah, itu akan lebih bernilai baik di sisinya. Tuh, kalau kita masih berbuat baik karena feedback baik juga dari orang lain, nanti Allah cemburu dong. Nanti Allah cemburu sama kamu. Mesti Allah kayak gini, berkata, kok kamu berbuat baiknya karena mereka sih, gitu. Aku kan udah ngasih kemampuan ke kamu, kenapa kamu berbuat baiknya masih mengharap feedback juga dari mereka, gitu. Tanpa kita sadari, pas kita berbuat baik itu, Allah itu seneng banget kalau kamu berbuat baik. Pas kita berbuat baik itu, Allah itu ngeliat kita itu kayak, ya Allah hambaku, kamu baik sekali, gitu. Kita tuh dipuji-puji sama Allah di depan malaikat. Kita tuh diangkat derajatnya sama Allah ketika kita berbuat baik. Kok semisal pas kita berbuat baik, ternyata ada yang ngomongin kita nih, dia berbuat baik cuma butuh validasi doang. Kamu berbuat baik itu soalnya aku juga pernah berbuat baik kan sama kamu nggak ikhlas kan, gitu. Mau gimana pun pendapat orang nantinya tentang kita berbuat baik, ya udah biarin aja, karena aku berbuat baik karena Allah, bukan karena kamu. Mau orang ngejelekin kita, mau orang lain membicarakan kita yang buruk-buruk, ya udah nggak apa-apa, kita masih punya Allah. Kita kan juga tadi berbuat baik karena Allah, kita itu masih punya Allah. Allah itu selalu sama kita, nggak pernah ninggalin kita, gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita, ya udah biarin, kita juga serahkan semuanya sama Allah. Ada Allah kok yang membantu kita, gitu. Karena seperti yang dikatakan sama guru saya, pernah mengatakan bahwa orang yang dizalimi itu akan diangkat derajatnya. Kalau misalnya ada yang zalimi kita, tapi kita serahkan semuanya sama Allah, kita akan diangkat derajatnya kita sama Allah. Tuh. Gimana sih cara kita membantu orang itu? Jika kamu membantu orang melalui ilmu, maka jika kamu membantu orang melalui ilmu yang kamu miliki, maka ajarkanlah. Jika kamu berbuat baik melalui harta, maka infakkanlah. Jika tanganmu masih bisa untuk menolong, maka tolonglah. Kebaikan tidak diukur dari besarnya, dari bentuknya, tapi kebaikan itu diukur dari ketulusan dan keikhlasan hati kita dalam berbuat baik. Jadi berbuat baiklah dengan kemampuan dan cara yang kamu miliki, karena setiap orang mempunyai langkah kebaikan yang kita ambil dan menuju ridhonya. Kita itu hidup di dunia ini karena Allah, teman-teman. Jadi apapun amal yang kita lakukan itu, kita semuanya serahkan sama Allah. Kita nggak boleh serahkan semuanya ke manusia. Kita nggak boleh berharap manusia juga baik sama kita. Apalagi di pondok pesantren itu kan kita teman-teman kan menemukan orang-orang yang berbagai macam sifatnya ya. Kita tuh nggak boleh berpikiran kayak semuanya itu harus sesuai ekspektasinya aku. Kita nggak boleh gitu, teman-teman. Setiap orang itu punya sifat yang beda-beda, jadi kita harus terima itu. Biar hati kita tenang, biar hati kita nggak gundah kayak aku udah baik tapi kok mereka jahat sama aku, gak kayak gitu, teman-teman. Karena kunci dari ketenangan itu adalah keikhlasan, lapang dada, dan hati yang menerima apapun kondisinya. Hati yang dekat sama Allah itu, kita tuh bakal ngerasa tenang gitu. Kita doain aja yang baik-baik untuk orang itu. Kalau misal orang itu jahat ke kita, kita juga doakan aja yang baik gitu. Nanti Allah akan membalasnya. Mungkin kebaikan kamu gak akan dibalas sekarang, tapi mungkin kebaikan kamu akan dibalas suatu saat nanti sama Allah. Entah itu dari karir yang sukses, ilmu yang bermanfaat, atau bahkan nantinya di masa depan kamu didatangkan orang-orang baik juga sama kamu gitu.
kita tuh nggak tahu kapan balasan itu akan kembali ke kita. Tapi yang penting kita tuh harus selalu baik sama orang lain ya teman-teman. Ingat, baiknya karena ikhlas dan mengharap ridha Allah. Dan kita begitu, itu akan mempermudah segala jalannya kamu. Allah akan merasa senang. Nantinya kamu akan disenangi sama orang lain juga. Seperti yang Habib Hasan pernah katakan bahwa kunci dari kesuksesan itu adalah orang yang siap melayani orang lain. Maksudnya yaitu orang yang siap berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah kunci kesuksesan dari Habib Hasan. Seperti ceritanya waktu Habib Hasan sedang di pondok pesantren, beliau mencuci bajunya seorang anak yatim temennya itu. Tapi niat beliau tuh khidmah kepada gurunya. Beliau itu khidmah karena gurunya dan mengharap ridha Allah agar nantinya ilmu yang beliau tuntun di pesantren itu bermanfaat nantinya gitu. Beliau membantu anak yatim itu mencuci karena beliau itu ingin mengharap ridha Allah supaya nantinya ilmunya bermanfaat di pondok pesantren. Syekh Muhammad Ali juga mengatakan bahwa santri yang suka ikhlas dalam membantu orang lain dan santri yang selalu khidmah itu lebih baik daripada santri yang suka mengaji gitu. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa santri yang lebih ikhlas, lebih suka ikhlas dalam membantu orang lain, santri yang suka khidmah membantu orang lain itu lebih baik daripada santri yang mengaji. Dan lebih baik pula jika keduanya seimbang. Santri tersebut rajin mengaji, dan juga santri tersebut rajin menolong orang lain, itu lebih baik teman-teman. Kalau hanya rajin mengaji tapi dia belum bisa membantu orang lain, dia belum bisa ikhlas dalam membantu orang lain, itu belum bisa dikatakan menjadi santri yang baik teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau pengen menjadi santri yang baik, teman-teman jangan hanya rajin mengaji, rajin hafalan, tapi teman-teman juga jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama. Teman-teman jangan lupa untuk selalu membantu orang lain dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah teman-teman. Gitu. Terus semakin kita belajar ikhlas, semakin kita belajar berlapang dada dengan apa yang kita lakukan dan apa yang orang lain katakan kepada kita, itu akan membuat hati kita tuh bakal ngerasa lebih tenang. Karena orang yang ikhlas, orang yang sabar itu deket sama Allah, dan siapapun yang deket sama Allah, kita tuh bakal ngerasa tenang. Kita nggak akan selalu ketemu sama orang baik, tapi tetaplah baik kepada setiap orang yang kita temui. Walaupun dunia ini terasa kejam bagi kamu, tapi tetaplah kita berbuat baik, karena kamu tidak tahu apa yang orang lain rasakan. Karena kamu tidak tahu apa yang orang lain rasakan ketika mereka susah. Maka dari itu kita harus tetap selalu berbuat baik. Bersikap baiklah kepada siapapun yang kamu temui, karena di masa depan kita tidak pernah tahu tangan siapa yang akan menolong kita nantinya di masa depan. Maka dari itu berbuat baiklah kepada sama ya teman-teman. Begitu teman-teman isi dakwah dari saya yang berjudul berbuat baik dengan caramu sendiri. Jadi setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk berbuat baik, dan jangan lupa kita harus berbuat baik dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk teman-teman yang hidup di pondok pesantren, seperti yang aku katakan tadi, santri yang lebih suka ikhlas dalam bantu dan santri yang lebih hikmah itu lebih baik daripada santri yang mengaji. Lebih baik pula jika santri rajin mengaji dan juga rajin berbuat kebaikan. Sekian dari dakwah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.